Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini hari Senin 7 Agustus 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan kedua ekor ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih serta anak-anak sekalian, dalam karya pewartaan Yesus, kabar gembira untuk mewartakan keselamatan kepada dunia, kepada manusia, Yesus memakai berbagai cara supaya semakin banyak orang yang percaya. Dia tidak hanya menyembuhkan orang-orang sakit sebagaimana kita dengar dalam Injil tadi. Tidak hanya mewartakan kabar keselamatan, tetapi berbuat nyata, berbuat langsung, menolong, membantu manusia yang berada dalam kesulitan. Dalam pewartaannya begitu banyak orang yang mengikuti, sehingga mereka makan pun lupa dan kekurangan bekal. Baru saja Yesus pergi ke suatu tempat, bahkan mereka sudah mendahului Yesus sampai di tempat itu. Dan ketika Yesus mengajar, tidak terasa waktu berlalu begitu, sehingga baru mereka sadari mereka perlu makan, perlu juga minum. Dalam Injil hari ini kita mendengar orang banyak yang sudah sampai malam mendengar dan mengikuti Yesus, mereka kelaparan. Dan Yesus penuh belas kasihan. Yesus peduli dengan situasi mereka. Karena itu, karena tergerak hatinya oleh belas kasihan, dia menyuruh para murid untuk memberi mereka makan, membeli roti untuk kebutuhan mereka. Tetapi dengan
jumlah orang yang sedemikian besar tidaklah mungkin menyediakan roti atau makanan bagi mereka. Namun Yesus sebagai Tuhan, karena belas kasihan yang dimilikinya, bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka miliki. Dan dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus berdoa mengucap syukur, membagi-bagikannya, tapi mereka semua, walaupun banyak, semua kenyang, bahkan sisa roti itu. Nah, saudara-saudari terkasih, peristiwa mujizat 5 roti menjadi 5 roti 2 ikan yang mengenyangkan 5.000 orang, laki-laki tidak terhitung perempuan dan anak-anak ini, menjadi gambaran kuasa Yesus, bahwa Yesus mampu mengadakan mujizat, memberi makan mereka yang lapar, yang haus, yang datang kepadanya. Mereka yang percaya, mereka yang memberi dari apa yang mereka miliki demi orang lain, akan berlipat ganda, berlipat banyak, dan bahkan sisa. Nah, inilah yang mau dikatakan kepada kita, diharapkan dari keluarga-keluarga kita. Jangan pernah berkata kami tidak punya apa-apa. Sedikit pun yang kita miliki, bila mana kita persembahkan dengan tulus demi Tuhan, demi orang-orang yang mengharapkan dan membutuhkan pertolongan, akan mampu dan bisa memberi mereka kepuasan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi keluarga-keluarga kita yang merasa tidak mampu, merasa miskin, merasa tidak punya apa-apa, peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini menjadi motivasi bagi kita, menjadi pendorong bagi kita untuk selalu optimis, untuk selalu percaya bahwa di dalam Tuhan semuanya bisa terjadi. Karena itu, satu tekanan dari peristiwa ini kepada kita adalah panggilan untuk turut ikut serta berpartisipasi dalam proses penyelamatan, proses pewartaan kabar gembira itu. Mari kita seperti Yesus katakan kepada para murid, mereka harus memberi mereka makan. Para murid harus memberi mereka makan walaupun di dalam kesulitan, tetapi kalau Yesus yang memerintahkan, dia akan bekerja untuk menolong, membantu kita. Dan bagi kita semua, mari kita bawa juga apa yang dapat kita persembahkan. Banyak orang di sekitar kita, keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan. Sedikit pun mungkin yang kita beri, seperti 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Tetapi Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan melipat gandakannya. Optimisme, semangat, yakin bahwa Tuhan akan menolong, itulah menjadi kekuatan yang ada dalam diri kita. Iman akan Yesus yang mampu melakukan mujizat, mengubah yang kecil menjadi besar, bahkan yang tidak ada pun bisa menjadi ada dan berlebihan. Mari keluarga-keluarga tercinta, kita persembahkan kepada Tuhan, kepada sesama, talenta, bakat, karunia Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Kita persembahkan itu sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita supaya menjadi keluarga yang setiap hari siap mengeluarkan roti-roti dan ikan-ikan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan kita simpan, jangan kita sembunyikan, tetapi kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Semoga amin.